Halo semuanya, nama saya Edsa Septarianto dengan NIM 103022300016 dari kelas Software Engineering 4704. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Shallow 2 kalkulus mengenai limit dan continue. Kita mulai dari soal nomor 1A. Di soal nomor 1A, kita mengetahui limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 dikurangi 1 per akar 2X ditambah 2 min 2. Untuk mencari nilai dari limit ini, kita coba pertama kali adalah substitusi nilai X sama dengan 1 ke dalam limit. Kita akan mendapat 1 pangkat 3 dikurangi 1 per akar dari 2 kali 1 ditambah 2 min 2. Yang akan sama dengan 0 per 2 kurang 2, sama dengan 0 per 0. 0 per 0 sendiri adalah bentuk tak tentu di dalam peraturan limit, sehingga untuk mendapatkan nilai dari limit di atas, kita harus mengubah dulu bentuk limit tersebut. Kali ini saya akan menggunakan cara kali sekawan. Pertama kita tulis dulu soalnya, limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 dikurangi 1 per akar dari 2X ditambah 2 min 2. Lalu kita kalikan dengan sekawan dari penyebut pecahan limit di samping, yaitu akar dari 2X ditambah 2 plus 2 per akar dari 2X plus 2 plus 2. Setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan limit X mendekati 1 dari dalam kurung X pangkat 3 dikurangi 1 dikalikan dalam kurung akar dari 2X ditambah 2 plus 2 per 2X ditambah 2 min 4. Yang akan sama dengan limit X mendekati 1 dari dalam kurung X pangkat 3 dikurangi 1 dikali dalam kurung akar 2X ditambah 2 plus 2 per 2X min 2. Nah, di sini ada yang dapat kita ubah bentuknya, yaitu di X pangkat 3 min 1 dan 2X min 2. X pangkat 3 min 1 itu akan sama dengan X min 1 dikalikan X kuadrat ditambah X ditambah 1. Dan 2X min 2 akan sama dengan 2 dikali X min 1. Sehingga kita dapat mengubah bentuk yang tadinya seperti ini menjadi limit X mendekati 1 dari dalam kurung X min 1 dikali dalam kurung X kuadrat ditambah X ditambah 1 dikali dalam kurung akar dari 2X ditambah 2 plus 2 per 2 kali X min 1. Di sini X min 1-nya dapat kita eliminasi, sehingga kita akan mendapatkan limit X mendekati 1 dari dalam kurung X kuadrat ditambah X ditambah 1 dikali dalam kurung akar dari 2X ditambah 2 plus 2 per 2. Nah, di sini bagian bawahnya sudah tidak membentuk angka 0 kan? Karena X-nya sudah menghilang. Jadi, kita bisa langsung substitusi lagi X sama dengan 1 ke dalam nilai limit yang telah kita buat tadi. Sehingga setelah disubstitusi akan menjadi dalam kurung 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 dikali dalam kurung akar dari 2 kali 1 ditambah 2 plus 2 per 2. Sehingga kita akan mendapat 3 kali dalam kurung akar 4 ditambah 2 per 2. Sehingga juga kita akan dapat 3 kali 4 bagi 2 yang akan sama dengan 12 bagi 2. Sehingga kita akan mendapatkan nilai limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 min 1 per akar dari 2X ditambah 2 min 2 adalah 6. Selanjutnya soal nomor 1B. Dari soal nomor 1B, kita mendapat limit X mendekati 2 dari sin akar X plus 2 min 2 per X min 2. Pertama-tama, untuk mencari nilai limit, kita substitusi terlebih dahulu X sama dengan 2 ke dalam limit. Sehingga kita akan mendapatkan sin akar dari 2 ditambah 2 dikurang 2 per 2 kurang 2 yang akan sama dengan sin 0 per 0 yang akan sama dengan 0 per 0. Nah, dalam limit 0 per 0 ini ditambahkan bentuk tak tentu. Sehingga ketika kita mendapat bentuk tak tentu, ketika kita mensubstitusikan nilai X, maka kita harus mengubah dulu bentuk limit di atas. Agar ketika kita substitusi X sama dengan 2 kali ini, dia tidak akan menjadi bentuk tak tentu. Nah, kali ini saya menggunakan cara kali sekawan. Kita tulis lagi soalnya, yaitu limit X mendekati 2 dari sin akar dari X ditambah 2 kurang 2 per X min 2 dikali dari akar sekawan dari sin untuk menghilangkan nilai akar ini. Sehingga kita akan mengalihkan dengan akar X ditambah 2 per akar dari X plus 2 ditambah 2. Yang ketika dikalikan, dia akan menjadi limit X mendekati 2 dari sin
akar dari X ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat per X min 2 dikalikan akar dari X plus 2 ditambah 2. Setelah dioperasikan, dia akan menjadi limit X mendekati 2 dari sin X plus 2 dikurangi 4 per X min 2 dikalikan akar dari X plus 2 ditambah 2. Akan sama dengan limit X mendekati 2 dari sin X min 2 per X min 2 dikali akar dari X plus 2 ditambah 2. Nah, setelah kita dapat bentuk ini, kita dapat memisah nih. Dua kubu nih, sin X min 2 per X min 2 dan 1 per akar dari X plus 2 ditambah 2 dari sama-sama limit X mendekati 2. Sehingga seharusnya sebelum dari sini harusnya limit X mendekati 2 dari sin X min 2 per X min 2 dikali limit X mendekati 2 dari 1 per akar dari X ditambah 2 plus 2. Nah, kita ingat di rumus dasar limit trigonometri, di mana ketika dia ada sin X per X, dia akan sama dengan 1. Tapi, itu harus limit X mendekati 0. Sehingga, kita mengubah dulu bentuk limit X mendekati 2 ini menjadi limit X min 2 mendekati 0 dari sin X min 2 per X min 2. Dikali, karena tadi kita sudah memisahkan, kita juga punya nilai dari limit X mendekati 2 dari 1 per akar dari X plus 2 ditambah 2. Nah, setelah kita dapat ini, karena yang sebelah kiri tadi sudah menggunakan rumus limit trigonometri di mana sin X min 2 per X min 2 akan sama dengan 1, lalu yang kanan kita substitusi dengan 2, di mana kita akan mendapat 1 per akar dari 2 tambah 2 ditambah 2, yang akan sama dengan 1/4. Sehingga kita mendapatkan nilai dari limit X mendekati 2 dari sin akar dari X ditambah 2 dikurang 2 per X dikurang 2 adalah 1/4. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Diberikan fungsi fx min x kuadrat dikurangi x per x plus 1 untuk selang x lebih kecil dari min 1, 3x per x kuadrat min 4 untuk selang x lebih besar sama dengan min 1 tapi lebih kecil dari 2, dan 3x untuk selang x lebih besar sama dengan 2. Periksa apakah fungsi fx kontinu di x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Pertama, untuk mengecek apakah X sama dengan min 1 kontinu atau tidak, kita harus mencari dulu nilai limit dan nilai min 1 ketika kita masukkan ke fx. Pertama, kita mencari nilai limit dulu. Pertama-tama tentu kita coba dulu dengan cara mensubstitusi. Limit X menuju min 1 dari kiri. Kita masukkan angka min 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 ditambah 1, yang akan menghasilkan 0 per 0, yaitu bentuk tertentu. Sehingga kita harus mengubah dulu bentuk limit ini. Nah, kita tulis lagi soalnya. Limit X menuju min 1 dari kiri, dari min X kuadrat dikurangi X per X plus 1 akan sama dengan limit X menuju min 1 dari kiri, min X dikali X plus 1. Min X-nya dikeluarin per X plus 1. Karena di atas ada X plus 1, di bawah ada X plus 1, sehingga kita bisa eliminasi X plus 1, sehingga kita mendapatkan limit X menuju min 1 dari kiri dari min X. Sehingga ketika kita masukkan X-nya, kita akan mendapatkan hasil dari limit X menuju min 1 dari kiri dari min X kuadrat dikurangi X per X ditambah 1 adalah 1. Lalu kita coba dulu juga limit X menuju min 1 dari kanan, yaitu pakai yang 3x per x kuadrat min 4. Ketika kita substitusi, dia akan menjadi 3 kali min 1 per min 1 kuadrat dikurangi 1, yang akan menghasilkan min 3 per 3, yang sama dengan 3 per 3, yang sama dengan 1. Dikarenakan limit x menuju min 1 dari kiri dan kanan memiliki angka yang sama, atau nilai yang sama, maka didapat limit X menuju min 1 adalah 1. Yang kedua, kita mencari nilai F min 1. Untuk memasukkan F min 1, kita harus lihat dulu nih yang sama dengan min 1 di fungsi yang mana. Di sini, fungsi yang selangnya sama dengan min 1, dia adalah 3x per x kuadrat min 4. Ketika kita masukkan nih, kita substitusi 3x per x kuadrat min 4 menjadi 3 kali min 1 per min 1 kuadrat dikurangi 4 akan sama dengan min 3 per 3 yang akan sama dengan 1. Nah, kita kan sudah dapat nih nilai limit dan nilai F min 1-nya. Dan ternyata nilai limit X menuju min 1
sama dengan f-1. Maka fungsi f(x) akan continue di titik x sama dengan min 1. Selanjutnya, kita cek apakah x sama dengan titik x sama dengan 2 continue atau tidak pada fungsi dengan cara seperti tadi, kita mencari limitnya dan ketika kita substitusi angka 2 ke dalam f(x), apakah dia akan sama? Pertama, kita mencari nilai limit x menuju 2. Kita coba dulu mencari nilai limit x menuju 2 dari sebelah kiri. Untuk mencari limit x menuju 2 dari sebelah kiri, kita harus melihat dulu x yang kurang dari 2. Di selang x kurang dari 2 itu ada fungsi 3x per x kuadrat min 4. Kita substitusi dengan angka 2. Jadi 3 kali 2 per 2 kuadrat min 4. Yang akan sama dengan 6 per 4 kurang 4. Yang sama dengan 6 bagi 0. 6 bagi 0 itu menghasilkan tahingga. Maka nilai limit x menuju 2 dari kiri adalah tahingga. Lalu untuk limit x menuju 2 dari kanan, kita menggunakan selang yang lebih besar sama dengan 2, yaitu di sini ada fungsi 3x. Kita substitusi fungsi 3x ini dengan angka 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Maka limit x menuju 2 dari kanan adalah angka 6. Nah, dikarenakan didapat bahwa nilai limit x menuju 2 dari kiri dan kanan berbeda nilainya, maka limit x menuju 2 itu tidak ada. Lalu, yang kedua kita akan mencari nilai f2 atau nilai x sama dengan 2 kita masukkan ke fungsi. Untuk memasukkan fungsi, kita harus lihat dulu angka x yang sama dengan 2 tuh di selang yang mana. Dan di sini, di selang yang x lebih besar sama dengan 2, sehingga kita mengambil fungsi 3x. Ketika disubstitusikan, dia akan menjadi 3 kali 2, sehingga nilai f2 sama dengan 6. Nah, dikarenakan nilai limit x menuju 2 tidak sama dengan nilai f2, karena kembali lagi, tadi nilai limit x menuju 2 itu tidak ada, sedangkan nilai f2 itu ada, maka titik x sama dengan 2 tidak continue pada fungsi. Sekian penjelasan tugas CLO 2 kalkulus dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan pada video ini. Terima kasih sudah menonton.